Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Kemarin kalian sudah menempuh PTS ya untuk materi yang pertengahan tahap pertama. Kita lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya, yaitu media promosi dan strategi pemasaran. Baik. Untuk media promosi itu, media sendiri adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun pesan. Sebagaimana sarana yang digunakan dalam komunikasi, yaitu baik produk, jasa, image, ataupun perusahaan ataupun yang lain, untuk dapat lebih dikenal lagi oleh masyarakat secara luas. Selama ini kalian mungkin sudah pernah mendengar bahwa yang namanya promosi itu ya, itu kan sudah tidak asing lagi. Nah, itu kan bisa juga melalui televisi, kemudian bisa melalui media cetak, bisa juga melalui radio. Nah, itu baik visual maupun audio ya di situ. Kemudian untuk saluran media promosi itu sendiri itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama ada media cetak. Media cetak berarti promosi melalui media dilakukan dengan biasanya berupa spanduk, banner, iklan di koran, majalah, stiker, pamflet, dan juga kaos. Yang kedua yaitu media elektronik. Dalam promosinya itu menggunakan media elektronik biasanya itu lebih membutuhkan budget atau biaya yang tidak sedikit. Jadi kalau media cetak itu cenderungnya biayanya atau budgetnya yang dikeluarkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan media elektronik karena biayanya lebih mahal atau lebih tinggi ya. Belum nanti bayar bintang iklannya, kemudian belum bayar ke stasiun televisinya. Nah, itu kan perlu biaya atau budget yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu bisa dengan menggunakan media online atau internet ya, yaitu dengan cara untuk memudahkan kita bisa melakukan proses jual beli produk maupun jasa. Promosi dengan media internet itu biasanya dilakukan juga bisa melalui banner website atau dengan memanfaatkan adanya program iklan berbayar seperti misalkan ada Google, AdWords, dan juga Facebook ya. Untuk yang keempat, media produk yaitu promosi melalui media produk, biasanya iklannya dilakukan melalui sebuah produk atau barang. Contohnya misalkan kaos, tas ataupun topi. Nah, ini biasanya kalau kaos atau tas atau topi biasanya digunakan pada saat event-event tertentu. Misalkan promosi atau promosi misalkan sebuah bank. Bank itu dia ingin menyponsori sebuah acara atau event. Nah, untuk supaya lebih dikenal oleh konsumen, dia itu dengan secara tidak langsung menggunakan media kaos, tas ataupun topi. Di situ nanti bertuliskan bank yang melakukan sponsor tersebut. Macam-macam media promosi. Untuk macam-macamnya itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada media massa cetak, kemudian ada poster ya. Kalau poster itu biasanya sudah sering digunakan ya. Biasanya paling umum itu dijumpai di banyak tempat, bisa juga di tempat-tempat umum ataupun di tempat strategis. Kemudian ada banner. Banner itu biasanya dicetak dalam ukuran besar dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat orang, misalkan seperti perempatan, pertigaan dengan ukuran tulisan yang besar dan juga gambar yang besar. Jadi misalkan orang itu berhenti seperti di lampu merah, itu dia tanpa kita sadari sudah membaca iklan kita ya. Yang keempat yaitu brosur. Brosur atau disebut juga dengan pamflet itu biasanya berupa lembaran tapi yang bisa dibaca.
Yang kelima kemudian ada flyer. Flyer ini yaitu berupa media promosi, bentuknya itu selebaran yang biasa dibagikan kepada masyarakat dan berupa informasi tentang program promosi seperti misalkan adanya diskon atau kegiatan-kegiatan tertentu. Yang keenam ada kalender. Kalau kalender Ibu rasa semua sudah paham ya, biasanya banyak di warung-warung makan itu ya, terutama ada kalender, kemudian di situ ada gambarnya, itu gambar yang mempromosikan tentang event-event atau kegiatan yang memang ditujukan supaya orang itu tertarik untuk melihat. Kemudian ada katalog. Nah, katalog ini cocok untuk produk yang mempunyai banyak spesifikasi dan detail, sehingga pembacanya bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa saja produk-produk yang ditawarkan. Kemudian ada t-shirt yang terakhir. Kemudian ada keunggulan brosur sebagai media promosi, yaitu yang pertama ada fungsi brosur sebagai media iklan dan promosi, yaitu bersifat informatif, advertising, dan juga identifikasi. Untuk keunggulan brosur sebagai media iklan dan promosi itu ada 4 hal. Yang pertama yaitu sederhana tetapi punya sifat yang langsung atau to the point. Yang kedua, brosur itu dibuat sesuai dengan keinginan. Jadi keinginan kita itu mau mengiklankan yang model seperti apa, simple, dengan kata-kata yang mudah diingat, itu sesuai dengan keinginan kita lah ya untuk membuat brosur. Kemudian biayanya, dari segi biaya brosur itu lebih murah dibandingkan dengan iklan-iklan apalagi melalui media elektronik. Perusahaan tetap bisa beriklan meskipun tidak ada. Ya, jadi petugasnya misalkan tidak ada yang jaga, tetapi di situ ada standnya, ada brosurnya. Nah, orang itu bisa mengambil brosurnya tanpa ada petugas yang berjaga. Yang ketiga, jenis dan ukuran brosur. Untuk jenis dan ukurannya itu ada 3, yaitu brosur tanpa dilipat atau yang hanya 1 lembar, brosur lipat 2, dan juga lipat 3. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada tugas individu. Silahkan buatlah berbagai bentuk brosur yang paling efektif untuk mengiklankan produk obat-obatan. Jadi kemudian setelah itu dari brosur promosi tersebut silahkan bisa mengambil salah satu contoh dari merek obat yang ada atau jamu juga boleh yang menunjukkan keunggulan dan karakteristik dari produk tersebut. Nah, nanti silahkan tugas ini bisa dibuat untuk masing-masing anak, kemudian nanti bisa dikumpulkan ke ibu langsung ke sekolah ya. Itu saja tugasnya dari ibu. Kemudian ibu lanjutkan, ada materinya yaitu menentukan media promosi. Untuk menentukan itu ada 3 hal. Yang pertama ada optimalisasi memanfaatkan media promosi, yaitu yang kedua penentuan media promosi, dan yang ketiga evaluasi. Untuk optimalisasinya itu ada 2 alasan. Tidak memanfaatkan media promosi yang bervariasi yaitu karena ketidaktahuan dan juga adanya hambatan anggaran. Yang kedua, untuk penentuan media promosinya yaitu pertimbangannya yaitu digunakan dapat dilakukan berdasarkan program promosi pesaing. Selanjutnya untuk evaluasinya ada 3, yaitu berbasis standar promosi, pola efek pengaruh, dan juga adanya berbasis metodologi. Baik, dari ibu itu saja yang bisa disampaikan. Kemudian ada tugas individu lagi, yaitu kunjungilah tempat industri di daerah sekitar. Silakan amati, kemudian analisis kegiatan promosinya. Catat media promosinya menggunakan apa saja dalam tabel berikut. Sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.